Selamat sore Tribuners, dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam Tribun Bagudapa pada sore hari ini, Jumat tanggal 23 Oktober 2020. Bersama saya Maximus Jinewa alias Aco. Kali ini saya kedatangan dua tamu spesial. Mereka adalah anak-anak muda yang penuh semangat. Mereka adalah Duta Genre Sulawesi Utara. Saya perkenalkan yang sebelah sana, Luis Karamoy. Ya, lalu yang perempuan ini asalnya dari Kota Wagu, namanya Nikadek Ariyanti. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Kak. Bagaimana, sehat? Luar biasa. Luar biasa ya. Nah, Tribuners, kita akan membahas tema peran genre untuk lawan COVID. Nah, mereka kita mengharapkan sebagai penyemangat untuk kita semua, ya, untuk sebagai model lah untuk bagaimana kita mematuhi juga protokol kesehatan COVID-19. Nah, saya mau tanya dulu ini, pertama, apa saja kegiatan kalian ini sebagai partisipasi untuk memutus mata rantai COVID-19? Iya, silakan. Dimulai dari ladies first? Iya. Oke. Duluan deh. Oke, jadi Kak dan teman-teman semua yang ada di rumah, sebelum Kak menjawab pertanyaan dari Kak Cok tadi, genre identik dengan adanya salam genre, teman-teman. Nah, jadi Kak pimpin dulu nih, Kak. Iya, Oke. silakan. Kak bisa ikutin nanti. Ya, boleh dong, Oke. boleh. Salam genre, Salam. remaja genre, Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, Saatnya yang muda yang berencana. Demi siapa? Demi remaja Indonesia. Saya kayaknya konsulitan. Oh ya, nanti Oh, bisa iya. diajarin sama Iya. Kak. Oke. Tapi tidak apa-apa. Iya. Oke, tadi kan ini mungkin ada simbolnya kayak gini, Kak. Salam genre. Jadi sebelum menjawab Kak itu nanti kami akan menjelaskan dulu apa. Karena ini kan musim-musim Iya. ya, Udah tahu lah takutnya semuanya. disalahartikan. Betul banget. Iya. Ya, jadi Kak mungkin tambahkan yang Oke, tentang jadi salam genre. makna salam genre ini adalah merupakan artinya di mana remaja itu mengalami banyak sekali masalah. Tapi dalam hal ini genre menangani beberapa masalah remaja, tapi yang notabene remaja itu mengalami beberapa masalah. Yang pertama isu-isu yang sering terjadi, apalagi di era globalisasi ini kan, Kak. Yang pertama itu mengenai pernikahan dini. Yang pertama, baru yang kedua adalah seks pranikah. Baru yang ketiga adalah nafsah. Dan ini yang terjadi banyak sekali di lingkungan remaja zaman sekarang, yang dunia semakin berkembang dengan segala kemajuan teknologi dan tidak lepas dari masalah-masalah yang terkait ini. Genre hadir untuk supaya bisa mencegah ketiga hal ini terjadi lewat salam genre yang dianalogikan sebagai triad KRL. Iya. Jadi Menzerokan. jangan salah ya, ini Iya, jangan salah. anak-anak muda ini tidak mengampanyekan paslon tertentu dengan Iya, betul simbol banget. jari ini, tapi memang sudah dari awalnya memang ini simbol genre. Iya. Tugas mereka itu ada tiga. Iya. 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 Nah, terus untuk menjawab pertanyaan dari Kak tadi, apa saja sih yang kami lakukan? Jadi sejak terpilih Sungkara dipercayakan menjadi Duta Genre Sulawesi Utara tahun 2020, kami bertanggung jawab untuk bisa menginspirasi teman-teman sebagai istilahnya agent of change atau role model bagi teman-teman sebaya kita. Tadi yang Kak sudah jelaskan itu adalah penanganan utama kami, bagaimana kita bisa menzerokan tiga permasalahan itu. Tapi yang paling utama dari genre generasi berencana ini yaitu bagaimana kita bisa mensosialisasikan, mencontohkan kepada teman-teman untuk mempersiapkan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, di sini kita memperkenalkan tentang PUP, pendewasaan usia perkawinan, sehingga bisa merancang 5 transisi kehidupan kita, mulai dari pendidikan secara terencana, mencari pekerjaan secara terencana, membangun rumah tangga, terutama yang jelas pada usia yang keren yaitu 21 wanita dan 25 bagi pria,
dan masuk ke kehidupan bermasyarakat, serta yang terakhir yaitu pola hidup sehat. Nah, karena ini kita membahas juga peran genre untuk penanganan COVID-19. Jadi ada semacam tugas tambahan yang mungkin kalian terpilih tahun 2020, apakah sebelum pandemi atau Setelah Sementara setelah. Oh ya, Bu. kita belum tahu. berarti Ya. memang dapat tugas tambahan untuk Iya. Jadi mungkin sekedar informasi yang mungkin Iya. kita bakal bagikan ke Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Jadi kan pemilihan duta genre ini, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa genre ini merupakan salah satu program ya Kak, program dari BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Dan karena juga sementara ketika Indonesia di seluruh dunia khususnya Indonesia mengalami pandemi ini, baik semua lapisan masyarakat, apalagi pemerintah, baik kementerian maupun lembaga itu bekerja sama dalam rangka penanganan percepatan menekan angka COVID-19. Nah, dalam hal ini BKKBN bekerja sama dengan tim Satgas COVID-19 pusat, dan karena kita juga di bawah naungan BKKBN, jadi kami genre sendiri ikut serta dalam rangka apalagi mengkampanyekan itu gerakan 3M dari pemerintah yang kita ketahui bersama, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu kami sebagai duta genre itu yang kami terus kampanyekan, karena kita sudah hidup di era kenormalan baru. Segala aktivitas yang kita lakukan baik di dalam maupun di luar rumah harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan melakukan 3M tadi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi sudah berapa lama kalian menjalankan peran ini sejak terpilih? Tanggal 26 Agustus kalau tidak salah. 23 Agustus. Ya. Itu apakah kalian sebagai yang terpilih yang harus menjalankan atau mungkin bersama dengan teman-teman genre yang lain? Oke, jadi untuk pemilihannya sebenarnya itu dimulai dari tingkat sekolah atau dari tingkat PIKR, itu berlanjut di tingkat kabupaten. Nah, setelah lolos di tingkat kabupaten, kami melakukan karantina online selama 2 hari. Nah, setelah karantina online diumumkan 10 besar atau 10 besar pasang itu untuk berlanjut di tingkat provinsi tetap, tapi dalam offline, kegiatan offline. Tapi itu juga menurut protokol kesehatan. Jadi kami di rapid dan juga tetap pemilihannya juga kami tetap memakai face shield. Nah, jadi untuk tugas tadi itu kami pasti tidak hanya kami berdua saja, tapi kami juga dibantu oleh teman-teman kami, duta-duta genre, kakak-kakak forum genre, dan juga dari BKKBN serta teman-teman yang ada di seluruh Indonesia pastinya. Oh iya. Saya boleh tanya? Iya, silakan. Ya memang tugas saya bertanya. Iya. Apa tantangan kalian selama menjalankan peran untuk mencegah atau kampanye pencegahan COVID-19 ini? Ya, mungkin yang kita ketahui bersama juga ketika ketika pemerintah baik dalam hal ini seluruh dunia maupun khususnya pemerintah Indonesia sudah mencanangkan atau sudah memberikan info bahwa kita sudah di era kenormalan baru, itu kan banyak sekali kampanye sosialisasi dari pemerintah maupun lembaga masyarakat untuk supaya tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan kami sebagai duta genre sendiri ketika mengkampanyekan dan terus mensosialisasikan baik lewat media sosial maupun kita mengatakan secara langsung kepada teman sebaya, itu pasti tantangannya adalah bagaimana cara orang tersebut merespon. Jadi kami terus berusaha semaksimal mungkin, apalagi sebagai genre itu kita tuh harus kreatif dan inovatif dalam penggunaan sosial media. Dan itu salah satu platform kami untuk tetap mensosialisasikan protokol kesehatan ini di masa pandemi. Jadi hal-hal yang kami bagikan di media sosial itu berbau konten-konten yang positif, yang inovatif, agar supaya dalam rangka menekan peningkatan COVID-19 ini kita terus membagikan hal-hal yang positif di media sosial, dan juga ya sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa terus mengatakan hal-hal yang baik kepada orang dan tetap melakukan yang produktif di masa pandemi ini. Seperti itulah.
bisa dalam sehari kalian memposting kampanye pencegahan ini dalam sehari bisa berapa kali, atau suka-sukalah atau mungkin ada target-target tertentu yang mungkin dituntut, atau mungkin ya terserah kalian ya untuk di mana ada kesempatan posting. Iya. Nah, kalau kami sendiri sih kami tidak juga setiap hari, Pak, tapi kami lebih kalau misalnya mensosialisasikan program genre dan terutama tentang new normal ini itu sebenarnya setiap hari, tapi untuk bergerak di media sosial juga kami kan juga masih sebagai pelajar dan mahasiswa. Itu kami melihat peluang-peluang dan waktu luang kami bagaimana cara pintar-pintar untuk membagi waktu kami sehingga bukan hanya teman-teman terdekat saja, tapi kami bisa mensosialisasikan lewat media sosial. Itu misalnya ketika kami belajar daring, menghimbau teman-teman juga selama daring tersebut. Itu sih salah satu contoh kecil. Jadi kami bergerak dalam tanda kutip media sosial ini bukan hanya di Instagram saja, di Facebook saja, tapi di media-media lainnya. Gitu. Dalam pertemuan-pertemuan juga. Iya, pasti kan. Dan juga banyak dari kegiatan-kegiatan kan sesudah kami terpilih kan ada beberapa kegiatan offline yang diselenggarakan oleh BKKBN sendiri. Yang pasti dari pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN dan kami sebagai duta genre tetap saling menjaga, tetap saling mendukung dan mensupport terkait protokol kesehatan ini. Jadi saling mengingatkan, saling ya sebagai apa ya? Saling bekerja sama lah dalam rangka memutus rantai COVID-19. Kami juga mensosialisasikan karena kami generasi muda pasti yang harus have fun ya kan. Kami bisa mensosialisasikan lewat TikTok mungkin, lewat Instagram. Mungkin ada juga kuis-kuis ya kan. Dari silakan teman-teman mencek @genre sulut itu banyak informasi-informasi tentang substansi genre dan juga terkait pandemi ini. Ada beberapa orang ya pasti boleh saya katakan keras kepala. Nah, ketika kalian sudah mengampanyekan ini itu, kemudian tetap saja ada yang seperti begitu ya, keras kepala tidak mau dengar. Sikap kalian bagaimana? Nah, kalau menurut dari Kadek sendiri Kak, ini namanya karakter manusia. Nah, setiap orang pasti ini ada yang namanya beradaptasi. Beradaptasi itu merupakan salah satu hal yang susah tapi sangat-sangat diperlukan. Karena beberapa pepatah mengatakan bahwa seseorang itu akan bertahan dengan seleksi alam jika dia bisa beradaptasi. Nah, dengan ini kami genre hadir dan terus mensosialisasikan dari berhubungan dengan substansi genre. Dimulai dari 8 fungsi keluarga, karena bagaimanapun keluarga adalah lingkungan terdekat. Itu adalah hal yang berpengaruh bagi kita. Nah, jadi di sini kita bagaimana bisa mengoptimalkan 8 fungsi keluarga ini agar ada yang namanya juga bina keluarga remaja ya Kak. Nah, di situ akan dibina keluarga-keluarga yang memiliki remaja. Nah, selain itu kami juga terus mengkampanyekan life skill atau keterampilan hidup. Nah, itu bagaimana kita bisa dimulai dari keterampilan fisik, keterampilan mental, keterampilan spiritual, dan juga ada yang namanya keterampilan emosional dan juga keterampilan lainnya. Nah, di situ bagaimana kita bisa mengolah apa yang kita miliki, skill yang kita miliki, sehingga bisa tetap produktif Kak. Bisa tetap produktif karena kan jika kita disibukkan, jika kita istilahnya apa ya, nyaman di rumah sendiri, itu pasti dengan life skill kita tentunya itu pasti akan sudah memenuhi yang tadi 3M, yaitu menjaga jarak karena di rumah saja Kak. Ya. Dari Louis sendiri sesuai dengan pertanyaan tadi kan Kak, bagaimana mensosialisasikan segala sesuatu terkait pandemi ini kepada banyak halayak umum, tapi masih saja banyak kesadaran orang yang kurang menerima, yang kurang respect terkait pandemi ini dengan berbagai macam alasan bahwa susah memakai masker karena sesak nafas, atau karena menjaga jarak, terus gimana kalau antar
sesama teman atau mencuci tangan takutnya kelamaan kalau masuk ke mal-mal. Nah, itu banyak sekali tanggapan, banyak sekali respons masyarakat yang sedikit membantah untuk melaksanakan protokol kesehatan ini. Tapi dari kami sendiri bahwa tidak pernah jenuh-jenuh dan tidak pernah bosan untuk terus mengingatkan, karena kalau bukan kita kan siapa lagi yang akan terus mengingatkan, apalagi pandemi ini belum selesai dan belum tahu kapan akan berakhirnya. Jadi yang pasti dari kami sendiri itu nggak pernah bosan, tidak pernah lelah untuk bekerja dan terus mengingatkan kepada teman-teman sekitar maupun terus mengkampanyekan di media sosial. Ya, terutama sih kalau untuk peran kami itu memberantas berita hoax, Kak. Karena banyak juga kan yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah sebuah konspirasi. Makanya dari itu penting bagi kita, karena kan sekarang menurut data juga ketika pandemi ini semua orang itu bergerak di media sosial, mulai dari bekerja di rumah, semua dari rumah itu pasti dengan adanya internet. Nah, dengan internet ini maraklah berita-berita hoax. Selain yang tadi yang mengabarkan bahwa corona ini hanyalah konspirasi, maka dari situ Kamila memegang peranan penting untuk menekan atau meniadakan juga, diusahakan untuk tidak menyebarkan berita hoax, atau bagaimana kita pintar-pintar memberikan tips and trik agar teman-teman tidak hanya ketika mendengar salah satu berita terus langsung percaya gitu. Ya. Menurut kalian yang mana yang sulit kira-kira? Menyuruh orang memakai masker atau mengimbau supaya jangan bawa pontar? Silakan. Dari kedua sisi pertanyaan tadi mungkin punya plus minusnya masing-masing, tingkat kerumitannya masing-masing. Bagaimana? Karena konotasi kata menyuruh orang itu bukan segampang Kak? Istilahnya Memutarbalikkan telapak tangan, karena konteksnya ini menyuruh. Kan kalau ketika kita menyuruh teman orang atau siapapun itu, yang pasti kalaupun dia istilahnya tidak mau mendengarkan atau apapun, pasti akan membangkang atau membantah. Dan itu kalau menurut dari saya sendiri sama-sama rumit gitu loh, karena ini kembali lagi ke karakter orang tersebut. Karena ada yang orang mudah resif dengan atau mudah terima dengan apa yang kita himbau, ada mungkin orang Manado bilang itu tenang enteng, kok ngana masih begini, apalagi masih muda. Dan kebanyakan yang saya temui ini menurut pengalaman saya ketika saya berkunjung ke pasar, itu paling banyak kan orang tua. Dan ada beberapa etika yang harus kita katakan atau memberikan himbauan kepada orang tua, dan itu tidak sembarang. Sedangkan kita ketahui bersama, ketika ada orang tua, anak muda memberi teguran kepada orang tua, pasti konotasi atau mindset orang tua, kamu ini masih muda, masih kecil, nggak tahu apa-apa. Lebih ke pola pikir ya? Iya, pola pikir itu. Jadi itu kesulitannya, tapi bagaimana cara kami untuk membungkusnya itu dengan hal-hal yang kata-kata mutiara yang sopan, yang baik, agar supaya mudah dan dapat diterima oleh orang, seperti itu. Iya. Oke. Tribuners, cukup untuk mungkin sebentar, kita akan lanjutkan lagi. Kebetulan ada yang lewat kayaknya ini. Oke, nanti kita ketemu lagi sebentar.